tibalah kepada acara inti, yaitu pemberian materi Sekolah Penggerak dan Kurikulum Merdeka yang akan disampaikan oleh Ketua Gubernur Gresik. Kepada yang terhormat Bapak Samsul Anam, SPD, SPDE, MPD, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Yang saya hormati Bapak Dr. Aksanul Haq yang kemarin sempat menghubungi saya, sekali lagi terima kasih. Dan semua sivitas di Umar Masud Bangan yang kami yakin adalah para pendidik yang ikhlas, tulus, dan betul-betul yang berpikir bagaimana pendidikan ini bisa maju dan anak-anak kita menjadi anak yang sukses. Pertama saya kasih pros dulu untuk Bapak semuanya. Jujur begini Bapak sekalian, ketika saya beberapa kali sampaikan ke teman-teman di sekolah-sekolah, mohon maaf saya sampaikan ini di sekolah-sekolah berbasis aswaja Ahlussunnah wal Jamaah NU dan madrasah-madrasah itu kalimatnya hampir sama. Satu, a priori terhadap kurikulum merdeka. Saya sampaikan di seluruh Indonesia, ternyata semuanya jawabannya masih a priori. Tapi alhamdulillah di Umar Masud ternyata beliau menjadi salah satu motornya dan itu menjadi bagian penting dari proses perubahan. Kalau Bapak Ibu ketahui di Indonesia ini sejak merdeka sampai sekarang sudah berlangsung 11 kali perubahan kurikulum, dan itu keniscayaan tidak bisa dihalangi oleh siapapun karena konsep ini memang terus berjalan. Dan kita suka tidak suka, mau tidak mau, jadi orang gelem gak gelem pasti akan melakukan ini. Ketika kita di dalam dunia pendidikan, maka ini menjadi penting untuk kita semuanya. Karena kami bersyukur, saya bersyukur, dan semoga nanti bahwa di Umar Masud walaupun tidak menjadi sekolah penggerak atau madrasah penggerak, tetapi menjadi bagian penting dari proses perkembangan ini, dan moga-moga aja di sini bisa menjadi salah satu ikon bahwa di sini terpampang siap melaksanakan kurikulum merdeka. Semoga seperti itu Pak Asnan ya. Karena ini tidak bisa. Terus saya sampaikan Ibu sekalian, di dalam ini pelatih ahli sekolah penggerak itu di Indonesia itu sekarang ini ada 646 seluruh Indonesia, dan angkatan 1. Kalau yang kedua sudah namanya fasilitator, ya, tidak lagi pelatih ahli. Pelatih ahli ini menjadi bagian penting dari proses perubahan kurikulum merdeka. Karena setiap pasukan, makanya Ibu Bapak kalau mungkin sempat membaca selebaran yang namanya CP itu keluar pertama hanya 1.200 halaman, itu PDF. Keluar berikutnya menjadi 1.400 halaman. Terbaru kemarin perubahan tahun 2022, CP cara pembelajaran berubah menjadi 1.848 halaman. Artinya terus berkembang, dan itu masukan dari Bapak Ibu semuanya. Dan kami berharap yang di sini dari baik madrasah maupun sekolah, seperti nanti mungkin teman-teman yang dari madrasah di MTS 5 yang mungkin ya bisa menjadi salah satu ikon, sebabkan di Kemenak bahwa umat sudah memulai adanya pemahaman konsep kurikulum merdeka. Siap Bapak Ibu ya? Siap ya? Harus siap. Karena umat ini kalau bisa di ujung bangka bersama sudah sama-sama dalam penampilan yang sangat tua, jadi bisa menjadi ikonnya. Jangan sampai kemudian didahului teman-teman yang lain. Di dalam 646 orang Indonesia yang berbaju, mohon maaf lagi, yang berbaju, saya tidak bermaksud gerakan yang lain, tetapi yang berbaju bernama NU hanya 3 se-Indonesia. 1 dari Universitas NU Medan, 2 dari Universitas NU Surabaya, 1 orang, yang 1 saya dari Maret NU Gresik. Iya. Ini perang tim, perang otak, perang pembelajaran, perang ilmu. Ketika ada pelatihan nasional gitu ya, kita ada zoom nasional, saya mesti Pak Hasan didapuk menjadi doa.
menjadi doa. Jadi orang-orang itu panggil saya dari Papua, dari Medan Aceh, mesti panggil saya itu Pak Yai, karena berlabel NU dianggap Pak Yai. Sehingga ketika mau mulai, Yai Samsunan mohon doa, penutup Yai doa. Setiap doa saya, oke Yai siap. Selebihnya itu dari orang-orang non kita. Ini memang sangat miris banget di kedua itu, gelombang kedua. Saya sarankan semua teman-teman, ayo kita rebut, ini penting. Karena kurikulum itu isi ruh dari sekolah, kurikulum itu isi dari otaknya anak-anak kita. Bila yang memberikan materi itu orang yang selain dari teman-teman Ahlussunnah wal Jamaah, pasti isinya berbeda. Itu jelas. Konsepnya berbeda, alurnya berbeda. Walaupun di dalam konten tetap sama, tapi alurnya mesti berbeda. Nah karena itu saya bersyukur siang ini bisa ketemu di sini. Saya mohon maaf Pak, tadi memang begitu dari pesawat langsung ke SD 378 terus sampai ke 5 SDN, saya besok di SMP Negerinya ini, SMP Negeri 7. Semoga semuanya berhasil dan sukses ya. Nah, teruskan sekarang apa sih kurikulum merdeka sebelum itu? Saya kira sudah tahu Bapak Ibu ya. Jadi saya kira sudah itu. Nah, saya agak turun Pak ya. Ya. Dan ini nanti kita akan lihat sisi nama-nama saja ya dari perbedaan. Kali ini Pak, ya kita akan yang pokok-pokok dulu ya. Karena tidak mungkin 2 jam kemudian ada pemahaman konsep tentang bagaimana kurikulum merdeka, bagaimana perbedaan dengan kurikulum yang 13, bagaimana perbedaan dengan KTSP-nya di sisi mana saja begitu. Yang tadi seperti itu. Jadi dari sini kan struktur nanti kita akan lihat capaian pembelajaran. Mungkin asing Bapak Ibu. Apa sih capaian pembelajaran itu? Walaupun mungkin zaman dulu sudah ada. Kemudian ada perangkat ajar. Apa perangkat ajar dalam kurikulum merdeka itu? Apa proyek penguatan program Pancasila itu? Kemudian apa pembelajaran dan asesmen itu? Kemudian kurikulum operasional seperti apa? Kemudian apa mekanisme pembelajaran dilakukan? Kemudian bagaimana evaluasi bentuknya? Ini akan dipelajari kita secara pokok saja nanti. Nah, kerangka kurikulum kita langsung saja ya Bapak sekalian. Ada struktur kurikulum ini. Di atas segala-galanya namanya profil pelajar Pancasila. Kalau di kemarin tidak ada, ya, ada profil pelajar Pancasila. Ini muatan semua di sini itu adalah ada profil pelajar Pancasila. Nanti kita akan sampaikan di sini. Kemudian di sini terus ke bawah sampai di sini standar isi, standar ketentuan seperti ini. Nah, perubahan pesatnya apa nanti? Nanti kita akan berubah. Kalau kemarin itu yang ada adalah di standar isi, nanti di dalam kurikulum merdeka itu adalah yang paling akhir itu adalah standar proses. Yang pertama standar proses dibalik. Kalau kemarin dari isi yang pertama mesti isi semua, nanti tidak. Bagaimana prosesnya, sehingga nanti bagaimana asesmen itu dibangun, dikembangkan, bagaimana penilaian dilakukan itu di standar prosesnya. Besok yang namanya sumatif semester genap, ganjil atau apa itu namanya, CT, KPT, tengah-tengahnya, ya, tengah semester itu ya, tengah semester itu tidak lagi menjadi hal yang penting. Jadi sumatif kan dibagi dua asesmen itu. Ada formatif. Formatif itu ketika sampean ngajar, tanya ke anak-anak, ayo anak-anak, ibu kotanya Indonesia itu mana? Nah, itu bagian dari formatif, itu yang dipentingkan nanti. Jadi nanti asesmen itu ada 3. Satu asesmen diagnostik di awal pelajaran, yang kedua asesmen formatif ketika proses pembelajaran, yang ketiga asesmen sumatif ketika akhir pelajaran. Bukan akhir tahun. Yang perlu diingat ya, bukan akhir tahun. Tidak hanya akhir tahun maksud saya. Jadi pertama, asesmen diagnostik itu berisi tentang ketika guru masuk pertama, tanya ke siswa dengan cara kuis dengan cara ujian kertas itu atau instrumen, itu namanya diagnostik awal. Jadi asesmen diagnostik. Tengah-tengah proses berjalan, sampai mengajar bab 1 misalkan, bab 1 sebuah materi dijelaskan bla 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 bla, sampai tanya, anak-anak 5 tambah 5 sama dengan berapa gitu. Kok dia yang menjawab 10 ibu gitu ya. Itu namanya asesmen formatif. Tapi begitu sampai habis bab 1
habis bab 1 selesai misalnya tuntas, kemudian saya mengadakan semacam ulangan itu ya, ulangan harian, itu namanya asesmen for sumatif. Tidak menunggu pertengahan tahun, tidak menunggu akhir semester. Apakah boleh nanti ketika akhir semester pakai ujian sumatif? Boleh. Apakah boleh kemudian sumatifnya itu hanya di akhir materi bab 1 misalkan habis? Boleh. Saya tidak mengadakan ujian akhir semester Pak, cukup di sumatif di materi pelajaran setelah habis, boleh. Tetapi nanti prosentasenya akan dikurangi. Kalau asesmen diagnostik awal itu hanya untuk mencari anak-anak tingkat kemampuan berdiferensiasinya anak-anak. Oh, anak ini pandai, anak ini kurang, anak ini sedang, anak ini min gitu ya. Namanya asesmen diagnostik untuk mengetahui kemampuan anak, untuk mengetahui potensi anak, untuk mengetahui tingkat pemahaman anak terhadap suatu materi. Namanya diagnostik, asesmen diagnostik. Formatif proses berjalan, sumatif akhir bahasa intinya. Nah, ini perubahannya seperti itu nanti. Sehingga di rapot nanti akan berbeda dengan yang sudah selama ini berjalan. Nah, kemudian ada nanti capaian pembelajaran CP. CP ini bila kita runut ke dalam K13 kemarin atau KTSB itu masuk di SK. Kalau boleh saya anonimkan ya, saya samakan ya, itu masuk di secara kompetensi walaupun tidak murni sama persis. Sehingga nanti anak-anak itu akan mengikuti, bapak guru akan membaca CP dulu. Misalnya, saya contohkan lebih mudah ya, bapak ngajar kelas 1, kelas 2, misalnya begitu ya. Maka karena kelas 1 dan 2 SD atau M itu adalah satu fase A, maka nanti CP-nya bapak ini bisa berunding bersama, mana yang saya taruh di kelas 1, mana yang kelas 2. Sehingga tidak sama mungkin di Umar Mas'ud sini MI-nya ketika mata pelajaran agama Toharo misalnya bersuci, mungkin di tempat lain itu beda, tidak lagi pada mungkin sudah mencari pada syari atau sholatnya, praktek sholatnya, bisa jadi begitu. Kalau saya kan masih sama semua, kan. Nanti nggak tergantung bagaimana guru memetakan CP itu. Kalau sekarang tidak SK, KD ke materi ajar ke indikator, kemudian bisa dibuat instrumen soal seperti itu kalau sekarang. Kalau yang K13 atau yang KTSP. Tapi yang nanti ini ibu bapak tidak sama. Bisa tidak sama, bisa sama. Gitu. Itu baru dalam bentukan CP. Nah, CP ini kalau ibu baca nanti saya sampaikan tadi, sekarang posisinya sudah mencapai 1846 halaman. Cukup panjang kali baca. Cukup. Itu lengkap, mulai PAUD sampai SMK semuanya, sampai SMK semuanya itu seperti itu. Nah, kemudian prinsip pembelajaran dan asesmen. Prinsip pembelajaran menggunakan paradigma baru pembelajaran. Pembelajaran itu pembelajaran berdiferensiasi namanya. Apa diferensiasi itu? Akan memberikan pelajaran sesuai dengan kemampuan anak-anaknya. Misalkan kita punya 15 anak per kelas. Kita grouping, kita kelompok ya, kita petakan. Oh, ternyata setelah kita diagnostik awal, munculnya anak ini hanya mampu sekian. Oh, yang ini punya kemampuan lebih. Oh, yang ini malah kurang. Yang ini malah baca saja tidak bisa. Kita akan dibeda-bedakan nanti. Kapan menilai? Saya ini belum siap. Saya sering protes itu. Ya kalau sekolah besar, muridnya banyak. Lah kalau muridnya sedikit, misalkan ada mohon maaf 11, 10, masing-masing punya karakter berbeda-beda. Ini senangnya kalau belajar pakai dengarkan musik, yang ini yang pakai visual, yang ini yang pakai kinestetik, yang ini yang pakai sepi, yang ini kok gak pusing dulu yang ngajar seperti itu. Tapi itu pada akhirnya kan jadi seperti itu nanti lama-kelamaan. Namanya berdiferensiasi. Oke. Teruskan dulu sekarang struktur kurikulumnya. Kalau yang ngajar di PAUD ini ya, CP catatan pembelajaran pada jenjang PAUD terdiri dari 3 elemen, yaitu nilai agama, seterusnya jati diri, seterusnya sampai terus seperti ini. SD, SDMI ya, ini PAUD itu meliputi TK, SMA juga. Kemudian yang SD ini, SD dan
Tadi ada salah satu pelatih ahli ngebel ke saya, PA saya. Pak Nam, apa sudah mendapatkan CP dari Kemenak, CP dari Kemenak dan bentuk asesmennya? Saya jawab, di Kemenak belum ada. Ya. Di Kemenak sekarang masih menggunakan di Kemenak sekarang masih menggunakan CP dari dinas. Kenapa? Karena dari Kemendikbudristek itu juga minta Kemenak untuk menyusun CP-CP yang pelajaran agama. Tapi belum masih penyempurnaan macam-macam penyempurnaan. Sekarang sedang ada pelatihan beberapa sosialisasi IKM, implementasi kurikulum merdeka. Masih ada sosialisasi di Kemenak. SMP MT seperti ini. Kemudian SMA, SMK ada lebih seperti ini. Nah, ini proses struktur kurikulum kita yang ada di sana, yang ada di kurikulum merdeka nanti itu. Nah, kita kembali ke CP. Apa sih CP itu? CP itu adalah merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap tahap perkembangan. Untuk setiap mata pelajaran pada satuan baik itu PAUD, SD dan seterusnya. CP untuk PAUD, SD seterusnya ini dijabarkan dalam bentuk dokumen yang ditetapkan oleh pimpinan unit utama. Jadi nanti ibu bapak tidak lagi menemukan ada standar kompetensi atau SK, tetapi menemukan kata capaian pembelajaran, dan ini menjadi acuan. CP ini apabila ada anak tidak sampai mencapai CP yang diharapkan, maka dia tidak bisa naik fase. Karena nanti namanya bukan lagi kelas tapi fase. Masih panjang itu Pak, masih panjang. Masih panjang itu belum mungkin sekarang karena dia transisi. Bagaimana yang nanti kelas 1, 2 namanya fase A, 2, 3, 4 fase B, 4, 5 sampai nanti SMA. Yang SMA nanti juga akan tantangan tersendiri di kurikulum ini. Oke, ini pengertian daripada CP. Nah, asesmen sekarang. Ada yang sudah jelas seperti itu. Ada 3 komponen asesmen itu nanti. Diagnostik, kemudian ada formatif, ada sumatif. Kita lihat aja lebih cepat. Nah, ini yang penting juga. Ibu bapak mungkin kemarin mengenal ada kurikulum, ada kurikuler, ada ekstrakurikuler. Nanti itu ditambah dimensinya ini, penguatan profil pelajar Pancasila. Itu nanti bapak ibu akan menemukan gini. Satu sisi ada pelajaran yang reguler, matematika, IPA, fisika, kimia, geografi, IPS, seterusnya itu. Di tengah-tengahnya ada yang namanya profil pelajar Pancasila di tengah-tengahnya. Di sampingnya itu nanti ada yang namanya ekstrakurikuler. Jadi ini pelajaran bukan, ekstrakurikuler juga bukan, tetapi memiliki jam tersendiri, harus habis selama setahun. Ada targetnya ABCD, tema-temanya. Ini namanya penguatan profil pelajar Pancasila, proyek pelajar Pancasila. Ada tema-tema di sini. Pertama, gaya hidup berkelanjutan. Kedua, tema kearifan lokal, Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian bangunlah jiwa dan raga. Kemudian suara demokrasi, seterusnya sampai kepada kewirausahaan. Ini tema-tema, ibu bapak. Ada semacam ini mata pelajaran dikembangkan di dalam profil pelajar Pancasila ini. Kalau di MI misalkan, di MI atau di SD nanti ya, di MI atau di SD, 1 semester atau 1 tahun itu menghabiskan 1 semester dulu ya, 126 jam wajib habis. Di mana jamnya? Saya contohkan sekarang. Sekolah MI UMA, oke, memiliki jumlah jam misalkan 1 minggu berapa itu kondisi MI-nya itu? 1 minggu, 1 hari, maaf, 1 hari 4 jam 8 jam apa 6 jam? 6 jam ibu ya, taruh 6 jam sekarang. 6 jam ini tidak boleh diotak-atik, dikurangi, tidak boleh. Misalkan sekarang 6 jam, nanti akan berubah jamnya kita. Tapi saya contohkan aja yang 6 jam, jari. Kalau ingin menambah
materi profil pelajar Pancasila ini, maka ibu bapak wajib menambah jam di luar jam itu. Kalau pulang misalkan jam 11 sudah pulang, jam 12 sudah pulang, maka wajib nambah paling enggak 2 jam setelah pulang setiap hari sampai habis 126 jam 1 semester. Pelajarannya bagaimana? Tergantung mengambil tema mana. Misalnya di bawean mengambil tema kearifan lokal. Di sini apa kearifan lokalnya? Misalkan ada apa? Itu yang musim-musim itu biasanya apa? Kerenceng gitu ya. Ya, kerenceng. Misalkan mengambil itu, misalkan ngambil tema kearifan lokal, subtema kerenceng, misalkan musik kerenceng itu. Kerencengan ya? Ya. Kerencengan. Kercengan, mohon maaf. Kercengan ngambil itu misalkan. Maka ibu nanti akan mengupas habis kercengan itu mulai dari cara membuat alatnya, cara mainnya, bagaimana tampilnya dalam satu sinopsis dalam satu buku gitu ya. Ada RPP-nya, namanya ada model agile project-nya, ada tampilannya. Kalau dipakai produk berarti ada hasilnya. Bagaimana membuat alatnya, bagaimana cara menggerakkan, bagaimana cara menarinya, semua dikupas di situ. Kalau mengambil ini kearifan lokal yang kerencengan, atau ngambil yang lain misalkan mauludan. Di sini pertama luar biasa kan itu apa namanya ini bingkisannya atau apa itu ya? Iya, itu bisa diambil. Bagaimana di strata 1, strata 2, strata 3 terus dikupas sampai habis, tapi disiapkan bukunya tertulis dengan baik. Nah, ini namanya profil Project Pancasila. Atau kemudian misalkan ibu mengambil Bhinneka Tunggal Ika, keberagaman, silakan diambil. Yang penting dalam satu tahun ibu menghabiskan 2 tema. Taruhlah tahun depan ini ya 2022-2023 mengambil 2 tema ini. Tema kearifan lokal sama Bhinneka Tunggal Ika. Maka ini harus habis selama 1 semester, 1 tahun. Berarti setahun pertama itu 126 jam, semester kedua 126 jam habis. Misalnya sekarang dalam 1 tahun saya bagi 2, tapi gak sama, boleh enggak? Boleh. Semester pertama saya habiskan misalkan 160 jam. Saya pakai 2 tema. Sehingga tema ini tema pertama, tema 1 ini semester 1 habis. Habis semuanya, saya sambung tema 2 di semester 1 tapi belum habis sepenuhnya. Saya sambung semester 2 enggak sampai habis, sudah selesai, enggak apa-apa, boleh. Itu penyampaian seperti itu nanti. Ya, ini tema-tema yang ada. Nah, proyek ini Bapak sekalian dilaksanakan berbeda-beda satu sekolah dan sekolah yang lain. Bisa jadi di sini mengambil tema ini mungkin bangunan Jibaraga, mungkin sekolah lain ambil tema yang berbeda, itu tidak masalah, tidak harus sama. Kalau di SMP malah 3 per tahun, 3, sehingga nanti kalau di SMP atau di Sanawiyah itu 3 tema. Misalkan gini, tema 1 saya ambil di bulan 1, 2, 3, 4 semester 1. Bulan 5, 6 saya ambil separuh daripada tema yang ada, saya sambung ke semester 2 bulan, kemudian ganti tema yang ketiga. Nanti yang SMP sananya itu 3 temanya, setiap tahun harus habis. Jumlahnya berapa? 360 jam dalam setahun. Nah, ini di luar jam pelajaran. Misalnya sampean ganti juga gini, sudahlah saya akan belajar mulai dari hari Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Kamis nggak saya pakai pelajaran, tapi saya pakai full tema atau penguatan profil Pancasila, boleh. Atau mungkin enggak, saya akan habiskan waktu ini, profil saya ini selama sebulan, enggak ada pelajaran sama sekali. Saya hanya menghabiskan materi ini saja, boleh. Artinya ini namanya merdeka, gitu kan ya. Namanya merdeka. Ini itu diperbolehkan. Jadi SMA misalkan, SMA itu kan 3 tema. Sudahlah, dalam bulan ini karena ini masih awal-awal, saya pakai semua ke profil Pancasila. Saya akan mengambil 3 tema kewirausahaan, kemudian sama ini, terus ambil 3-3-nya ini. Maka selama sebulan saya habiskan. Yang penting jumlah jamnya 380 habis.
Apa buktinya? RPP-nya, modul ajarnya ada, dokumennya ada, pelapornya ada, rapotnya juga ada. Ini rapotnya tersendiri Bapak Ibu sekalian. Kalau rapot sekolah ada, rapot reguler namanya, biasa. Tapi kalau yang ini beda sendiri rapotnya. Mungkin nanti yang ekstra juga ada dibuatkan sendiri, apa-apa boleh yang ekstra. Include dengan reguler juga boleh pelajaran. Tapi ini rapotnya berbeda sendiri. Nah, ini proyek pelajar Pancasila. Sehingga ini di luar jam pelajaran reguler, mata pelajaran, di ekstra juga tidak, tapi di tengah-tengahnya. Jadi 3 dimensi untuk pelajaran reguler, proyek pelajar Pancasila, kemudian ada ekstrakurikuler. Ada 3 dimensi nanti. Selama kan masih 2 kita ya. Kurikulum sama ekstra. Kurikulum ekstra. Sekarang tidak, ada tambahan materi ini. Proyek ini. Nah, perangkat ajar. Bu Bapak, kalau selama ini dengan mendengar ada kata RTP, rencana pelaksanaan pembelajaran ya RTP, nanti namanya menjadi modul ajar, modul project, buku teks. Namanya nanti modul ajar. Bagaimana modul ajar? Apakah sama dengan RTP? Ibu Bapak boleh membuat modul ajar 1 lembar tok, hanya 3 komponen boleh. Tetapi yang ideal itu ada banyak komponen. Nanti saya akan tunjukkan contohnya aja nanti di akhir-akhir. Yang modul ajar. Bagaimana modul project juga begitu. Modul project juga ada dibuat tadi yang project pelajar Pancasila itu ada seperti itu. Sampai ke buku teks. Ini namanya perangkat ajar yang disiapkan nanti. Nah, kemudian KUSP. Mungkin Bapak Ibu kepala sekolah yang kepala madrasah kemarin menggunakan namanya kurikulum tingkat satuan pendidikan, jadi KTSP. Sekarang nanti namanya berubah menjadi kurikulum operasional satuan pendidikan. Bagaimana dalam isinya bisa dikatakan sama, bisa berbeda. Ada beberapa komponen yang di situ ada, nanti juga mungkin nanti akan saya berikan, kita tahu dulu seperti ini. Nah, yang pertama ini. Dalam KUSP ini wajib mencerminkan bagaimana pembelajaran harus memenuhi keragaman, potensi, serta kebutuhan perkembangan dan tahapan belajar serta bagaimana kepentingan peserta didik. Jadi berpusat pada peserta didik atau student center. Nah, bagaimana membuktikan itu?